Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, itu terkait dengan sirup tolu balsam. Untuk anggotanya seperti yang tertera pada slide. Yang pertama ada desain pengembangan produk sirup tolu balsam. Untuk referensi daftar obat, contoh bentuk sediaan obat yang di pasaran, yaitu sirup obat bentuk Alpakov. Perusahaan produsen, Dr. Wilmar Swab India. Untuk kemasan utamanya yaitu botol, untuk neto atau berat bersihnya ada 100 mg dan kekuatan takaran tolu balsam sebanyak 3%. Kemudian untuk bahan aktifnya, tolu balsam itu berwarna kuning coklat, setengah cair atau hampir padat dengan beraroma dan rasa seperti vanila. Untuk efek farmakologinya memiliki sifat antiseptik ringan dan digunakan dalam pengobatan luka pada kulit. Nama kimia dari tolu balsam itu toluen, metilbenzen, metilbenzol, dan toluol. Untuk formula molekulnya yaitu C7H8. Untuk berat molekulnya yaitu 92,14 gram per mol. Untuk larutannya yaitu tolu balsam tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut farmasi seperti alkohol, eter, larutan natrium hidroksida, dan kloroform. Untuk titik lelehnya yaitu 55 sampai 60 derajat Celcius. Penyimpanannya stabil di bawah suhu dan tekanan normal, stabil pada pH 4,5 sampai 9,5. Selanjutnya, preformulasi eksipien. Yang pertama, magnesium karbonat dengan konsentrasi 0,5 hingga 1%. Melting point-nya 350 derajat Celcius, kehalalannya halal. Yang selanjutnya, sukrosa, konsentrasinya 60 hingga 70%, viskositasnya 2,44 pada suhu 25 derajat Celcius, dengan melting point 160 hingga 186 derajat Celcius. Kehalalannya subhat. Aquades tipenya adalah purified water atau air murni dengan log P-nya minus 0,5 dan kehalalannya halal. Yang selanjutnya ada desain formula, yaitu tolu balsam dengan formula akhir 5%, fungsinya sebagai zat aktif, magnesium karbonat, fungsi akhirnya 1%, fungsinya sebagai absorben, sukrosa, formula akhirnya 70%, berfungsi sebagai pemanis, aquades, formula akhirnya ditambahkan hingga 100%, berfungsi sebagai pelarut. Yang selanjutnya ada quality target product profile. Yang pertama ada bentuk sediaan, untuk targetnya adalah sirup, justification-nya ekuivalensi farmaseutik sesuai dengan sediaan yang beredar. Selanjutnya ada kekuatan dosis, untuk target itu 20 mg per 5 mili, untuk justification-nya ekuivalensi farmaseutik sesuai dengan sediaan yang beredar. Selanjutnya ada jalur administrasi, untuk targetnya adalah oral, ekuivalensi farmaseutik sesuai dengan sediaan yang beredar. Untuk stabilitas, targetnya adalah 90 hari, ekuivalen sesuai dengan stabilitas sediaan yang beredar. Selanjutnya ada penampilan fisik, untuk targetnya adalah botol kaca, justifikasinya dibutuhkan untuk memastikan mutu sediaan selama penyimpanan. Untuk identifikasi, targetnya adalah larutan mengandung tolu balsam, sesuai uji identifikasi pada umumnya. Selanjutnya ada assay, targetnya adalah tolu balsam mengandung hingga 80% resin, sekitar 15% asam sinamat bebas dan asam benzoat, dan sekitar 40% benzil dan ester terkait dari asam bebas ini. Untuk justification-nya sesuai dengan persyaratan pada monografi. Untuk isi keseragaman, targetnya memenuhi syarat untuk larutan oral dalam wadah dosis ganda, simpangan baku relatif SBR kadar dari zat aktif tidak lebih dari 2%. Untuk pH, targetnya adalah 2,5 sampai 4,5 sesuai dengan persyaratan pada monografi. Untuk isi minimal,
2 mili sampai 50 mili sesuai dengan sediaan yang beredar. Untuk viskositas, targetnya adalah 100 sampai 1000 CPS pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk justifikasinya, viskositas 100 sampai 1000 CPS pada suhu 25 derajat Celcius untuk sediaan sirup. Untuk yang terakhir ada batas mikroba, targetnya adalah tidak ada pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Yang kedua ada pembuatan dan pengawasan mutu produk sirup tolu balsam. Di sini kami menggunakan batch sebesar 1000 ml skala laboratorium dengan tolu balsam sebanyak 50 gram, magnesium karbonat sebanyak 10 gram, sukrosa sebanyak 70 gram, aquades atau air murni ditambahkan sebanyak 1000 ml. Selanjutnya adalah proses produksi dan IPC, yaitu prosesnya pertama penimbangan larutan gula dengan parameter proses kritis, yaitu untuk memastikan gula tidak menguap karena pengaruh suhu, IPC-nya adalah suhu. Proses selanjutnya yaitu penimbangan tolu balsam dan bahan tambahan lain. Parameter proses kritisnya yaitu memastikan tolu balsam dan bahan tambahan lainnya tidak menguap karena pengaruh suhu, IPC-nya suhu. Selanjutnya yaitu proses penyampuran larutan gula dengan tolu balsam dan bahan tambahan lain. Parameter proses kritisnya yaitu perubahan kadar mempengaruhi karena kadar dari bahan-bahan tersebut tidak merubahan kadar dari sebelumnya untuk sediaan sirup saat jadi. Perubahan pH mempengaruhi karena kestabilan pH dari bahan-bahan tersebut bisa merubah kadar pH untuk sediaan sirup saat jadi. Perlu adanya pemeriksaan homogenitas untuk memastikan apakah semua bahan sudah IPC-nya yaitu kadar pH dan homogen. Selanjutnya proses penyaringan. Parameternya penyaringan harus dipastikan sempurna dan tidak ada zat yang tidak terlalu bisa lolos dalam penyaringan. IPC-nya tidak ada. Proses selanjutnya pengisian dan penutupan botol. Parameternya perlu adanya perhatian terhadap bobot isi botol harus merata. Penampilan sediaan harus tetap sama pada saat dimasukkan ke botol dan pengemasan harus melindungi sediaan. Expired date sediaan, nomor batch sediaan, kompatibilitas bahan pengemas dalam produk yang diisikan. IPC-nya ada organoleptis, kadar zat aktif, pH, berat jenis, viskositas, penampilan, kebocoran, dan volume. Proses pemberian lebar terhadap bahan pengemas primer. Parameternya ada expired date sediaan, nomor batch sediaan, kompatibilitas bahan pengemas dengan produk yang diisikan. IPC-nya ada penampilan, kelengkapan, penandaan. Proses pengemasan sekunder. Parameternya ada expired date sediaan, nomor batch sediaan, kompatibilitas bahan pengemas dengan produk yang diisikan. IPC-nya penampilan, kelengkapan, dan penandaan. Selanjutnya ada evaluasi desain. Yang pertama ada uji organoleptis, uji rasa, bau, warna, dan bentuk. Diamati dengan indera penglihatan, peraba, pengecap, dan pembau. Yang kedua ada uji viskositas, dilakukan dengan menyiapkan viskometer, lalu dipasangkan spindle pada viskositer, dimasukkan larutan uji ke dalam cup yang telah disiapkan, diarahkan spindle yang telah terpasang ke dalam cup secara tegak lurus sampai tanda batas, kemudian dihidupkan stopwatch, diamati aliran cairan sampai menuju garis batas bawah pipa, kemudian diamati waktu yang diperoleh untuk cairan dari batas atas sampai batas bawah. Yang ketiga ada penetapan pH. Dilakukan kalibrasi alat pH meter dengan larutan penyangga sesuai instruksi kerja alat. Yang keempat ada uji kejernihan. Uji dilakukan secara visual oleh praktikan dengan mengamati sediaan. Yang terakhir ada uji volume terpindahkan. Dilakukan dengan cara yaitu sediaan sirup dimasukkan ke dalam botol 100 ml yang sebelumnya telah dikalibrasi, lalu tuang kembali ke dalam gelas ukur.
Yang selanjutnya ada desain pengemas produk sirup tolu balsam. Pemilihan kemasan primer dan sekunder, yaitu kemasan primer kontainernya adalah botol kaca tipe 1, penutupnya plastik PP, dan kemasan sekundernya yaitu karton. Selanjutnya ada uji evaluasi. Untuk uji evaluasi sendiri, itu yang pertama ada uji serbu kaca, yang kedua ada tes serangan air, yang ketiga ada uji ketahanan hidrolitik, yang keempat ada tes arsenik, yang kelima ada tes kejut termal, dan yang terakhir ada tes tekanan meledak internal. Untuk desain pengemas primer yang kami gunakan seperti pada gambar di samping dengan informasi khusus yang harus ada. Yang pertama ada nama dan fungsi produk, yang kedua ada nama atau nama bisnis dan alamat lengkap dari orang yang bertanggung jawab, yang ketiga ada nilai nominal, yang keempat ada tanggal kadaluarsa, yang kelima ada tanggal kadaluarsa lebih dari 30 bulan. Kemudian ada desain pengemas sekunder yang seperti yang kita lihat, informasi yang termuat yaitu nama dan fungsi produk, nama atau alamat bisnis dari yang bertanggung jawab, yang ketiga ada neto, keempat tanggal kadaluarsa, kelima ada peringatan khusus yang di dalamnya pengemas sekunder, keenam ada nomor batch, dan 7 ada daftar bahan. Baik teman-teman semuanya, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.